dalam menjawab visi dan misi Bapak Gubernur NTT Bangkit NTT Sejahtera, Dinas Pertanian mempunyai kontribusi yang besar. Salah satunya adalah bagaimana mengembangkan jagung menjadi komoditi unggulan di Nusa Tenggara Timur. Karena kita menyadari benar bahwa jagung merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Nusa Tenggara Timur. Petani kita selalu menanam, selalu membudidayakan dan juga mengkonsumsi jagung sebagai bagian dari kehidupannya. Jagung sebagai sumber pangan karena jagung memberikan protein dan karbohidrat pengganti daripada beras. Dari sisi ekonomi, jagung juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat kita, khususnya petani yang menanam jagung. Karena jagung sering dijual dengan nilai yang cukup menjanjikan dan itu memberikan kontribusi besar bagi pendapatan masyarakat petani kita. Bapak Gubernur menyatakan jagung sebagai untuk menjawab ketahanan pangan dan juga ketahanan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai atensi dan perhatian besar terhadap pengembangan jagung itu melalui program-program kegiatan yang kami lakukan. Namun di sisi lain, kita menyadari benar bahwa dari sisi luas areal tanam jagung besar, tapi dari sisi produksi varietas semakin menurun. Dulu kita masuk 10 besar, sekarang kita sudah terlempar dari 10 besar. Itu sekitar 330.000 hektar luas areal tanam jagung. Tapi dari sisi produksi dan varietas hanya di sekitar kisaran saat ini 2,5 sampai 2,7 ton per hektar. Kami pakai data terakhir 2019-2020, kontribusi jagung dari sisi produksi 2019 800.000 ton. Tapi di tahun 2021 dia menurun di 720.000 ton. Kita bilang ada dinamika di lapangan terjadi, kondisi Covid, kondisi iklim, pengaruh La Nina, El Nino, dan juga pengaruh seroja yang membuat sehingga produksi jagung di NTT semakin waktu semakin menurun. Salah satu penyebab rendahnya produksi jagung di NTT adalah mayoritas petani masih menggunakan cara tradisional dalam bertani, tanpa menggunakan input pertanian maupun budidaya pertanian yang baik. Penggunaan benih berkualitas masih rendah, hanya sekitar 27% petani jagung di NTT yang menggunakan benih varietas unggul dan sebagian besar dari pengguna ini bergantung pada benih subsidi. Sedangkan 73% sisanya masih menggunakan benih lokal. Selain itu, mayoritas petani di NTT bertani secara tradisional dengan jarak tanam tidak teratur, tanpa dipupuk ataupun melakukan pengendalian gulma dan hama penyakit. Akibatnya, panen jagung menjadi tidak maksimal. Kami ingin terus mencari terobosan-terobosan bagaimana supaya jagung kita di NTT masuk kembali ke 10 besar dan kami ingin tingkatkan lagi menjadi 5 besar. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah melalui satu program unggulan adalah TJPS. Tanam jagung panen siap merupakan integrasi kegiatan antara pertanian dan peternakan, di mana itu untuk menjawab ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi. Ternyata selama masa Covid memberikan kontribusi besar bagi ekonomi di NTT. Sektor-sektor lain itu memberikan hasil yang negatif selama Covid, 2 tahun Covid, 2020-2021. Tapi justru sektor pertanian memberikan kontribusi 2,9%, TJPS dan food estate. Oleh karena itu, ini merupakan peluang dan tantangan bagi kita. Bagaimana kita mensinergikan dan mengkonsolidasikan dari pengembangan jagung. Mengkonsolidasikan ini menjadi satu kekuatan bersama, sehingga kegiatan pengembangan jagung ini menjadi lebih masif lagi ke depan. Jagung kita sudah dipasarkan sampai ke Jawa Timur dan juga ke Makassar, yaitu untuk pakan ternak. Kita juga punya mimpi ke depan yang produksinya semakin besar. Kita punya pabrik pakan ternak di NTT sendiri. Petani akan semakin bergairah, semakin semangat. Ini suatu pekerjaan rumah yang besar bagi kami. Tapi kami yakin kami tidak sendiri. Kita akan sinergi lagi ke depan untuk bagaimana menjadikan NTT menjadi lumbung jagung. Untuk mengatasi masalah rendahnya produktivitas dan produksi jagung, diperlukan adanya pendampingan dan penyuluhan kepada petani NTT agar meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan benih berkualitas serta adopsi praktik budidaya pertanian yang benar. Para penyuluh dan pendamping lapangan berperan penting mengedukasi petani dalam melakukan analisis usaha tani untuk mengoptimalkan keuntungan. Analisis usaha penting dilakukan agar memotivasi petani bahwa usaha dan biaya yang dikeluarkan akan terbayarkan dengan hasil panen yang berlimpah. Kami sangat berterima kasih kepada semua penyuluh, pendamping lapangan yang bekerja tidak kenal waktu dan tidak kenal lelah, dinamika di lapangan bersama dengan penyuluh untuk bersinergi bersama dengan petani, bersama dengan off-taker yang mendukung saprodi dan juga membeli hasil panen,
dan juga bersama dengan Prisma tentunya yang mendukung kita dari sisi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pendamping lapangan dan penyuluh dan semua stakeholder terkait di dalamnya agar kita bersinergi bersama. Kita menggunakan KIS, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergis. Supaya apa? Kita ingin mencapai 4 core. Perlu adanya konsolidasi secara bersama, kita perlu ada komunikasi yang baik di antara semua stakeholder. Yang ketiga, kita perlu adanya komitmen bagaimana kita membangun jagung kita lebih baik ke depan. Yang keempat, kontinuitas. Sehingga apa kita bilang kontinuitas? Pengembangan jagung tetap berjalan. Karena apa? Petani, hujan, tidak hujan, dia tetap butuh makan. Petani akan tetap bekerja. Terima kasih. Kiranya apa yang ini menjadi berkat kita bersama, blessing kita melalui jagung, dan pasti NTT akan lebih baik lagi ke depan. Video ini dibuat untuk para penyuluh dan pendamping lapangan di NTT, berisikan prinsip-prinsip pendampingan untuk mendorong adopsi inovasi dan teknik budidaya yang baik, serta optimalisasi usaha pertanian seiring dengan transisi petani NTT dari pertanian subsisten menuju wirausaha mandiri. Video ini disusun sebagai bahan pembelajaran mandiri untuk dipadukan dengan sumber-sumber pembelajaran lainnya, antara lain buku kiat dan taktik penyuluhan, modul teknis pendamping lapangan TJPS, serta beberapa materi lain yang relevan.